Kamu belum benar-benar meminta maaf kepada saya. Saya terus gini. Hari ini bilang lagi saya langsung diinjak. Saya Ya, teman-teman, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Saya percaya kita tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dimanapun kita berada. Saya percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mau bagikan di mana saya telah memperlihatkan sebelumnya cuplikan video di mana Ustadz mengijak leher seseorang. Tadi menurut kesaksian dari korban yang diijaknya ini. Nah, teman-teman, bahkan katanya ini si Ustadz Hariri dia lagi ceramah, ya. Tetapi teman-teman, saya lihat tadi kesaksian dari korban, ya, di mana dia bersaksi, dan ini bukan rahasia lagi, teman-teman. Dan ini juga udah tersebar, ya, di media sosial. Dan juga saya tonton tadi, teman-teman, di mana dia juga sudah diwawancarai, ya, maupun korban maupun ustadz yang pelaku ini, mereka telah diwawancarai di sebuah acara hitam putih. Dan saya ikuti tadi acaranya, dan saya melihat di sana, teman-teman, penjelasan yang dinyatakan oleh korban ini. Nah, teman-teman, saya lihat tadi masalah mereka adalah sepele banget loh. Itu hanya karena mikrofon saja, teman-teman. Nah, tetapi kita tidak tahu kenapa bisa sampai terjadi hal seperti ini. Nah, yang menariknya lagi, teman-temanku, juga sebelum itu Ustadz ini juga ada seseorang, ya, bersaksi juga. Sebelumnya itu juga dia pernah mau melemparkan mikrofonnya, ya. Tapi saya kurang jelas, ya, tadi mendengarkan itu, karena ini orangnya berbeda lagi, ya. Ikut di acara wawancara yang diadakan oleh hitam putih. Saya mau bagi video ini, teman-teman, atau cuplikan video ini nanti kepada teman-teman. Ini supaya kita, teman-temanku, melihat dan mengambil contoh agar kita jangan meniru hal ini. Agar anak-anak kita atau orang lain tidak meniru hal-hal seperti ini. Karena kenapa, teman-temanku? Ini sudah melanggar hak asasi manusia. Ini sudah melanggar hukum yang ada di Republik Indonesia. Mari, teman-teman, kita saksikan sama-sama cuplikan videonya, ya. pertama kejadian hari ini ngetes mic nggak pakai bicara, ngetes mic saya pakai bicara, digini-gini sama tangan, terus dia menggetrek 3 kali, angkat ini, angkat bass treble. Kata saya, siapa? Mari berdiri. Saya sambil berdiri, siapa? Gitu. Saya langsung dipanggil ke panggung. Kamu kenapa kamu bicara kamu gitu, nggak sopan pada saya? Saya udah maaf-maafan, saya seperti gini, maaf-maafan terus saya udah maaf-maafan terus, saya bilang maaf-maafan, saya nggak, kata Pak Hariri, saya nggak tulus minta maaf. Kata saya harus tulus gimana? Sampai ke saya udah pergi, saya panggil lagi. Kamu belum tuntas, kamu belum beres, kamu belum benar-benar meminta maaf kepada saya. Saya terus gini. Hari ini bilang lagi duduk gini. Ini apa? Kaki, kata sama saya. Ini apa? Kaki, kata sama saya. Bila iya kaki. Ya saya udah gitu. Mau timpani ke sini ke kepala saya. Pertama nanya dulu, sebelum ninjak kaki nanya dulu, kamu orang mana? Saya orang sini, orang Nagrak. Saya juga orang sini. Udah gitu saya nggak bilang apa-apa gitu, saya minta maaf terus. Saya bilang minta maaf terus sama dia. Saya langsung diinjak. Saya udah saya diambil sama teman sama
Nah, itu dia teman-temanku. Kita sudah melihat menurut kesaksiannya teman-temanku yang si korban ini, dia sudah minta maaf berulang-ulang dan terus minta maaf. Tetapi kata Ustadz ini, engkau tidak tulus untuk meminta maaf sampai diijak lehernya ya, menurut kesaksiannya. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi. Beginilah perlakuan yang diterima oleh si korban ini teman-teman, menurut kesaksiannya ya. Mari kita saksikan sama-sama sewaktu mereka diwawancarai di acara hitam putih teman-teman. Karena saya juga ada tadi menonton dan saya ambil cuplikan videonya. Dia bilang ini apa? Kaki pak, kata saya. Saya nggak tahu saya mau diinjak gitu sama bapak. Betul kan? Iya. Kang Tis minta maaf ke saya dan saya juga minta maaf ke Kang Tis. Betul nggak kan? Bukan, betul? saya kesalahan. Kesalahan apa saya? Hah? Kesalahan apa saya? Luar biasa. Maju. Saya potong. Kalau Kang Tis sampai detik ini merasa tidak salah, kenapa Anda minta maaf pada saat itu? Ya disuruh bapak kan saya suruh minta maaf. Disuruh bapak kan saya harus naik ke panggung. Berarti Anda minta maaf karena Anda takut? Iya, takut. Nggak salah tapi. Iya takut aja gitu kan, dia maksa terus saya harus minta maaf supaya nggak ribut gitu. Oke, Anda minta maaf supaya tidak ribut. Iya. Oke. Komen terhadap sound system itu bukan terjadi waktu kemarin saja sebenarnya. Kalau saya juga sebelumnya pernah ngomong sama Antis, kalau tablik akbar, ustadznya Pak Hariri, saya merasa sudah tidak sanggup. Kenapa begitu? Sebab sebelumnya pernah punya masalah saya. Gitu. Pak Hariri ngelempar mic. Lempar apa itu? Mikrofon. Saya bilang, dia bilang, saya nggak pakai sound juga nggak apa-apa katanya. Padahal saya tuh nyumbang sama adik saya. Begitu datang ke sana, Pak Hariri lagi ceramah. Sambil saya jalan ke pinggir panggung. Saya jalan mau ke belakang. Pak Hariri ngelihat saya, ngeliatin dia. Melotot Sama saya. Melotot. Dia bilang, apa? Kamu lihat-lihat. Kalau dalam bahasa Sundanya, maun maneh melong wae ka urang. Gitu. Melonte. Bukan saya yang lihat. Pak Hariri ngejawabnya gitu. Langsung dari mic itu, apa kamu lihat-lihat katanya. Kamu berani sama saya. Katanya gitu. Kemarin saya ada masalah kata saya teh. Saya langsung ke belakang. Kalau berani naik ke panggung kata dia. Saya langsung aja ke belakang. Saya nggak mau ada masalah kata panjang. Tapi begitu saya ke belakang, Pak Hariri justru ngomongnya aneh kata menurut saya ya. Dia bilang, tuh kan lari ke belakang, nggak ada keberanian sama sekali. Saya langsung balik. Kamu kata saya kalau berani turun kata saya. Nah, itu dia teman-teman. Dia katakan dia bakal malah bertanya, apa salahku? Ya, waktu tadi Ustadz menjawab, katanya kamu bersalah, aku bersalah. Dan intinya memang Ustadz minta maaf ya, kalau saya lihat acara mereka. Nah, tapi si korban ini bertanya, oh apa salahku katanya. Nah, lalu katanya kenapa kamu minta maaf? Ada pertanyaan ya, pertanyaan kenapa engkau minta maaf kalau kau nggak bersalah. Lalu dijawabnya teman-temanku, karena disuruh. Ya, karena disuruh sama bapak itu, maksudnya Ustadz. Ya, jadi teman-teman itulah yang terjadi sebenarnya. Ya, hanya masalah sepele saja. Ya, kalau kita lihat tadi kesaksiannya dari awal, hanya masalah mikrofonnya saja teman-temanku. Nah,
Dan juga ada juga tadi yang lain, bukan hanya satu orang ini bersangkutan. Sebelumnya juga udah pernah mau melempar mikrofon. Nah, jadi teman-teman, hal ini sungguh tidak pantas dipertahankan dan diikuti, ya. Tidak pantas. Ini sudah tidak betul banget kalau menurut saya, teman-temanku. Nah, apalagi ya kalau gelar ustadz seperti itu, ya, orang yang harus dijunjungi, orang yang harus dihormati, dihargai sebenarnya, ya, pada umumnya, ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang, kalau dikatakan di dalam Kristen, seorang hamba Tuhan, ya, bisa disebut wakilnya Tuhan gitu, ya, untuk menyampaikan kata-kata nasihat bagi umat-umatnya. Nah, seharusnya teman-temanku, ya, tidak terjadi hal ini di antara mereka. Nah, tetapi saya mau bagikan ini, kenapa teman-teman? Saya ulangi lagi, agar kita mengambil hikmah dari ini semuanya, dan kita tidak meniru hal ini dan tidak mengikuti hal ini, teman-teman. Jangan terjadi hal ini kepada orang-orang percaya. Kita harus berpegang kepada kasih. Kita harus memiliki kasih. Kenapa? Karena kasih itu dapat menutupi kekurangan dan kesalahan orang lain, teman-temanku. Nah, kalau kita sudah memiliki kasih, saya percaya segala kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain kita bisa maafkan. Kita tidak bisa membuat cara seperti yang dilakukan oleh video ini tadi, ya, atau ustadz tadi ini. Jangan, teman-teman, ya. Tetapi kalau bagi orang-orang Kristen, harus tunjukkan kasihmu. Pengampunan berlaku bagi sesama kita, teman-teman. Itulah yang terbaik. Nah, oleh karena itu, teman-teman, mari kita terus berdoa agar hal ini tidak terulang lagi kepada siapapun. Nah, teman-teman, terima kasih. Dan terima kasih juga sudah mendukung channel saya. Dan mari terus, teman-temanku, mendukung saya. Dan doakan saya agar saya juga menjadi berkat dan menjadi teladan bagi sesama, khususnya di dalam channel ini, teman-teman. Ya, mari mendukung saya agar saya menjadi berkat dan saya menjadi teladan bagi sesama, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semuanya. Haleluya. Amin.